Siapakah sosok Heri Wirawan sesungguhnya? Mengapa banyak warga yang akhirnya tertipu? Bagaimana dia mengawali aksi-aksinya? Kami coba mencari orang yang awalnya mensosialisasikan keberadaan pesantren Heri di lokasi tersebut. Dan Kang Mulya ini informasinya adalah orang yang kemudian mengenalkan sekolah yang dipimpin oleh pelaku. Begini, karena istri saya punya ikatan saudara sama si istri pelaku ini, dia menanyakan barangkali ada anak-anak yang mau sekolah di situ dengan tanpa biaya. Yang dia janjikan pembelajarannya sekolah homeschooling itu ya, yang gurunya datang ke rumah itu kan. Terus mata pelajarannya dari sisi agama 50% katanya, dan dari pendidikan yang lainnya, pendidikan formalnya 50%, jadi 50-50 antara keagamaan dan juga kesekolahannya gitu. Pada akhirnya kemudian Kang Mulya ini mengajak anak-anak untuk bersekolah di sana, itu gimana ceritanya? Saya berani menunjukkan atau membuka jalan untuk anak-anak masuk ke sana, karena yang satu tadi dari sifat dia itu kesehariannya orang yang baik, berwibawa, kayak bicaranya juga nggak menimbulkan kecurigaan yang dia lakukan seperti ini ya. Pokoknya nggak ada kecurigaan sampai dia melakukan seperti ini, nggak ada kecurigaan. Makanya saya berani mengarahkan anak-anak masuk ke sana. Kenapa? Karena yang pertama yang saya tahu, dia ini sempat masuk nyantren di salah satu pesantren di daerah Garut yang nggak usah ya, pelaku ini yang nggak usah saya sebutin ya nama pondok pesantrennya. Dan yang saya tahu, karena saya memang melihat dan memegang dan juga membuka kitab yang dia aji di pesantren itu, kitab kuning, dan pemahamannya sama dengan saya. Makanya saya memastikan bahwa orang ini tidak mempunyai manhaj yang berbeda seperti saya. Makanya saya berani mengarahkan anak-anak masuk ke sekolahnya dia. Saya bilang ini untuk saya pribadi, ini sekolah bukan pesantren. Oke. Jadi total ada berapa orang atau anak-anak yang kemudian berhasil atau masuk ke sekolah tersebut? Kalau dari sini ya, yang saya arahkan awalnya ada 6 orang, tapi yang 2-nya itu udah keluar duluan sebelum terungkapnya kasus ini. Keluarnya kenapa? Kamu nggak tahu? Nggak tahu kenapa. Yang saya tahu dia pengen keluar aja dari sana. Berdasarkan keterangan keluarga para korban, Ustadz yang namanya kami samarkan ini mengaku merasa tertekan dan tidak lagi mau mengajari anak-anak di daerah tersebut untuk mengaji. Karena saya sudah mendapat informasi bahwa pelaku ini tinggal di sekolahan tersebut yang memang ini menjadi lokasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual ini bersama dengan kakak pelaku. Jadi mereka berdua ini tinggal di lokasi tersebut. Itu betul nggak? Ya betul. Kenapa saya bilang betul? Kenapa saya bisa menyatakan bilang betul? Karena ini kebetulan keponakan istri saya yang tadi saya ceritakan udah kuliah itu kan, dia juga menjadi korban dan juga mempunyai seorang anak, dan sekarang anaknya ada diasuh sama saya karena alasannya saya kasihan melihat pendapatan orang tuanya sangat minim ya. Dia untuk melanjutkan kuliah, kalau kuliahnya dulu sebelum terbuka kasus ini dibiayai sama si pelaku. Kalau sesudah terbuka, mana mungkin kan dia bisa membiayainya kan. Nah, maka dengan itu saya menawarkan udah anaknya sama saya aja, itu pun kalau diizinkan, dan dia mengizinkan untuk dibawa ke sini. Dan
Saya bawa ke sini pun tidak terlepas atas persetujuan orang-orang tua korban yang ada di sini. Karena takutnya ada asumsi saya mengumpulkan anak-anak si fasilitator ini dibawa ke sini. Itu pun atas persetujuan itu. Dan saya sampai ditanya gini, siapa yang menemani kamu di saat melahirkan? Ya, dia bilang dia diantar sama Bang dan Puji. Nah, yang saya tahu Bang ini kakaknya si pelaku. Puji siapa? Puji itu anak didiknya yang ada kaitan ikatan saudaranya. Katanya sepupunya, kalau nggak salah sepupunya si pelaku ini.